Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sari dari kelas M20R Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang submateri one sample t-test. Pertama, one sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji T sebagai teknik pengujian hipotesis deskriptif memiliki 3 kriteria, yaitu uji pihak kanan, kiri, dan dua pihak. Uji pihak kiri dikatakan sebagai uji pihak kiri karena t-table ditempatkan di bagian kiri kurva. Uji pihak kanan dikatakan sebagai pihak kanan karena t-table ditempatkan di bagian kanan kurva. Sedangkan uji dua pihak dikatakan sebagai uji dua pihak karena t-table dibagi menjadi dua dan diletakkan di bagian kanan dan kiri. Seperti contoh kasus, contoh rumusan masalah. Bagaimana tingkat keberhasilan belajar siswa? Hipotesis kalimat: 1. Tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% dari yang diharapkan, atau uji pihak kiri. 2. Tingkat keberhasilan siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan, uji pihak kanan. 3. Tingkat keberhasilan belajar siswa tidak sama dengan 70% dari yang diharapkan, uji dua pihak. Pengujian hipotesis atau rumusan masalah 1. Hipotesis kalimat: HA tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% dari yang diharapkan. HO tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan. Hipotesis statistik: HA mikro O lebih kecil dari 70%, HO mikro O lebih besar sama dengan 70%. Parameter uji minus: jika minus t-table lebih kurang dari sama dengan T hitung, maka HO-nya diterima dan H ditolak. Jika min t-table lebih besar T hitung, maka HO ditolak dan H diterima. Penyelesaian kasus 1, uji pihak kiri. Data yang hasil ulangan matematika siswa sebanyak 37 siswa dapat di-download di sini. Klik analysis, pilih compress means, lalu pilih one sample t-test. Masukkan variabel nilai ke dalam test variable box, abaikan yang lain, kemudian klik OK. Selanjutnya, uji normalitas data. Klik analysis, pilih non-parametric test, pilih 1 sampai KS. Masukkan variabel nilai ke dalam test variable list, kemudian klik OK. Maka akan keluar data seperti berikut ini. Hasilnya terlihat pada tabel berikut. Hasil diuji di atas menunjukkan bahwa T hitung 61.488. T-table diperoleh dengan DF 36. Sig 5%, one tailed sama dengan 1684 karena min t-table lebih kecil dari T hitung, atau dimana min 1684 lebih kecil dari 61.048, maka HO-nya diterima. Artinya tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% tidak terbukti, bahkan lebih dari yang diduga, yaitu sebesar 78.034,89. Hasil uji normalitas data menunjukkan nilai Cole-Sirnoff sebesar 0,600 dan asim P. Sig tidak signifikan, yaitu sebesar 0,864, di mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data distribusi normal. Lalu kemudian kurvanya akan seperti ini, tanda panahnya akan mengarah ke penolakan HO. Pengujian hipotesis rumusan masalah kedua. Hipotesis kalimat: HA tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan. HO tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% dari yang diharapkan. Hipotesis statistik: HA sama dengan mikro O lebih besar 70%, HO mikro O lebih kecil 70%. Parameter uji: jika plus t-table lebih besar T hitung, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika plus t-table lebih kurang dari
T hitung, maka HO-nya ditolak dan H diterima. Penyelesaian kasus 2 atau uji pihak kanan. Data yang hasil ulangan matematika siswa sebanyak 37 siswa. Data dapat di-download di sini. Klik analis, pilih compress means, lalu pilih one sample test. Masukkan variabel nilai ke dalam test variable box, abaikan yang lain, kemudian klik OK. Selanjutnya, uji normalisasi data. Klik analis, pilih non-parametric test, pilih 1 sampai KS, masukkan variabel nilai ke dalam test variable list, kemudian klik OK. Masih menggunakan hasil analisis di atas, maka diperoleh hitung sebesar 61.488 dan t-table 1.684. Karena plus t-table lebih kecil dari t-hitung, di mana 1.684 lebih kecil daripada 61.488, maka HO-nya diterima dan HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya HO memiliki tingkat keberhasilan siswa paling rendah 70% dari diharapkan diterima, sedangkan HO yang menyatakan bahwa keberhasilan belajar paling tinggi 70% ditolak. Lalu kurvanya akan berbentuk seperti ini, arah panahnya akan mengarah ke penolakan HO. Untuk pengujian hipotesis ketiga, hipotesis kalimatnya coba diganti dengan 70% untuk HA dan tidak sama untuk HO. Mungkin itulah tadi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.